Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas kasih Tuhan sehingga kita boleh kembali diperjumpakan pada santapan rohani kita bersama Jemaat Silo Campagaya hari ini Rabu 13 Desember tahun 2023. Mari tenangkan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Semalam boleh kami tidur dan pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas dan mengangkat setiap pekerjaan-pekerjaan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar melalui firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi suluh bagi langkah kami, menguatkan kami ketika kami lemah, sehingga dengan iman percaya kami semakin teguh pada Yesus Kristus. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-25. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Elisabet, istrimu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran
bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Jangan takut, doamu telah dikabulkan. Jangan takut, doamu telah dikabulkan. Kesabaran ada batasnya, kecewa itu manusiawi. Kata-kata ini sering kita dengar, bahkan mengungkapkannya sendiri ketika kita telah berusaha dan bahkan sudah berkorban untuk sesuatu yang kita harapkan, tetapi akhirnya gagal. Mungkin kita pernah kecewa ketika Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan apa yang sangat kita harapkan, sementara kita sudah berusaha untuk hidup setia dan bersungguh-sungguh dalam melayaninya. Zakaria dan Elisabet disebut orang benar di hadapan Allah. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-6. Namun, mereka harus mengalami sebuah kenyataan yang begitu pahit dalam hidupnya. Mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul, sementara usianya sudah lanjut. Mereka pun harus menanggung aib akibat kemandulan tersebut. Di kalangan orang Yahudi, mandul adalah sebuah aib. Akibatnya, orang tidak segan untuk mencibir, menghina, mengolok, dan bahkan mengucilkan dari lingkungan mereka. Meskipun demikian, sebagai seorang imam, Zakaria tetap sabar mengalami kenyataan itu. Ia sadar bahwa kalaupun itu adalah aib, ia tidak akan mungkin menghapus sendiri aib itu kecuali memohon belas kasihan Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kesetiaannya Allah menjumpainya untuk menjawab doa-doanya. Ia mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita. "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-13. Setialah dalam iman, Tuhan pasti menolongmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami yang telah mendengarkan firman-Mu, dituntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus untuk juga senantiasa hidup bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu, tolonglah kami untuk juga mengatakan kasih kepada Allah lewat kasih kepada sesama ciptaan. Diberkatilah kami semua dalam segala aktivitas kami hari ini, dalam perjuangan kami, dalam tugas tanggung jawab dan peran dimanapun Tuhan mengutus kami. Diberkatilah kiranya saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan sakit mereka yang berduka cita, kiranya mereka senantiasa menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dan terus kuat dan teguh dalam kehidupan ini. Yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Anak-anak Tuhan terus ditopang untuk bertumbuh,
juga dalam pendidikan bahkan dalam masa muda mereka. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka, menikmati kasih Tuhan, mereka bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dan sempurnakanlah sukacita saudara-saudari kami yang boleh menikmati ulang tahun, pertambahan usia, dan dalam perjalanan kehidupan, menikmati keberhasilan dan kesuksesan untuk juga semakin rendah hati menghayati kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Bersyukur dalam segala hal, pemimpin-pemimpin kami dapat diberkati, pemerintah-pemerintah kami ditopang untuk juga memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kiranya kami sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, dimanapun Tuhan mengutus kami hidup senantiasa bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat dalam iman kepada Kristus dan bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.